Perkenalkan, nama saya Muhammad Azamal Fahri dengan NIM 2309102024145. Perkenalkan, nama saya Bintang Haji Rosianto dengan NIM 230910202122. Perkenalkan, nama saya Ali Reza dengan NIM 2309102020002. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin dengan NIM 2309110202147. Perkenalkan, nama saya Asfi Dimas Arifin dengan NIM 2309110202075. Perkenalkan, saya Raihan Akbar Dijanto dengan NIM 2309110202103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 8 Knowledge Management sedang bersama salah satu owner dari Cuciin Aza gitu. Sebelumnya Masnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan aku sendiri Rafif, owner dari jasa cuci sepatu Cuciin Aza. Sebelumnya Masnya ini dari mahasiswa prodi apa ya? Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya biar sesama kenal gitu. Kami dari kelompok 8 Knowledge Management. Jadi ini ada mata kuliah mengenai manajemen di prodi administrasi bisnis dari Universitas Jember gitu. Visip. Ya, Masnya asal mana? saya sama Diu. Iya. Kalau Masnya? Saya asal Tulungagung, Tulungagung. Masnya? Banyuwangi. Lumajang. Saya Surabaya. Saya mengajar juga. Jadi mau tanya-tanya tentang apa nih soal jasa cuci sepatu saya? Oh ya, sebelum ke pertanyaan dulu ya, kami kan belum mengenal Cuciin Aza gitu. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu secara garis besar apa sih Cuciin Aza itu? Nah, jadi Cuciin Aza itu jasa cuci sepatu yang udah jalan berapa ya? Sekitar udah 1 tahunan lah. Nah, terus juga awalnya itu Cuciin Aza itu ya muncul dari ide-ide iseng-iseng buat nyari penghasilan buat uang saku kuliah lah, iseng ya, uang saku. Jadi iseng buka cuciin sepatu, habis itu buka lah PO kan, lewat lewat IG, sosmed, terus banyak yang order ya. Sampai sekarang syukurlah, puji Tuhan, sampai sekarang masih jalan. Jadi masih berkembang sustainable ya? Iya, syukur. Berarti Cuciin Aza itu layanan jasa ya, jasa cuci sepatu. Mungkin dari rekan-rekan ada pertanyaan. Ya, saya ingin bertanya ya Mas, siapa pendiri Cuciin Aza ini? Kalau awalnya itu saya sendiri, ya kembali tadi, cuman iseng-iseng, terus akhirnya bisa berkembang sampai sekarang. Kalau awalnya saya sendiri. Itu mungkin bisa dijelaskan ya Mas ya, apa kok alasannya begitu, kenapa memilih layanan cuci sepatu? Apa ya? Ya mungkin kalau saat ini ya layanan cuci sepatu kan cukup ramai ya. Nah, ingin bersaing aja, terus juga punya strategi yang beda lah dari yang lain, kompetitor yang lain. Kita ngasih pelayanan yang beda, makanya kita berani bersaing karena terutama ini kan di daerah kampus ya. Nah, banyak kan mahasiswa juga yang butuh layanan cuci sepatu ini, makanya peluangnya itu lebih besar. Peluangnya besar, makanya saya ngambil itu. Oh, berarti dilihat dari peluangnya ya, gitu. Ya. Terus dari Mas Rafif sendiri sudah ada strategi untuk masuk ke layanan jasa sepatu gitu ya. Mungkin yang lain dari rekan-rekan. Mau tanya nih Mas, jadi
sebagai pendiri itu kan pastinya punya motivasi ya buat diriin jasa gitu, atau lagi ini kan UMKM gitu ya. Dari Mas Raffi sendiri itu motivasinya itu apa mendiriin Cuci Nasa? Kalau motivasi saya apa ya? Ya sebenarnya keinginan sendiri sih, pengen terjun ke nyoba ke hal-hal bisnis ini. Makanya pengen nyoba-nyoba segala hal. Kebetulan juga kuliah di sini juga banyak peluang juga. Makanya pengen terjun ke dunia bisnis ini, dan kebetulan rezekinya kebetulan di jasa cuci sepatu. Berarti motivasi utamanya ingin terjun ke dunia bisnis ya. Dan mungkin salah satunya ingin menambah uang saku dari kuliah. Betul. Selanjutnya. Baik Mas, saya izin bertanya ini Mas. Siapa Mas orang yang bertanggung jawab di Cuci Nasa? Apa ada banyak itu Mas, apa sampean sendiri? Kalau yang bertanggung jawab itu, kalau sekarang itu ada 3. Saya sendiri sama 2 rekan saya. Kebetulan juga mahasiswa juga. Oh iya, saya juga belum bilang ya kalau saya juga mahasiswa juga. Saya juga mahasiswa UNED juga. Dan rekan-rekan saya yang di sini juga dari mahasiswa UNED juga. Berarti mungkin dari ketiga ini mungkin udah teman dekat, terus kemudian sama-sama untuk mendirikan Cuci Nasa gitu ya? Ya, saya ajak terus sama-sama juga pengen komitmen, akhirnya join. Ya udahlah, kita bangun bisnis bareng-bareng. Ya, mungkin saya Mas ya mau bertanya. Di mana lokasi layanan Cuci Nasa ini tersedia, Mas? Untuk lokasi itu kita masih ada di satu titik, yaitu ya di sini nih, di perumahan Rengganis, New Rengganis, tepatnya di blok I29. Ya masih di kontrakan sendiri lah, masih belum ada dana besarnya lah. Jadi kita bertahap-tahap dulu, dari kecil dulu. Ntar kalau udah berkembang maju, ya nyoba buat ntar buka lokasi yang lebih strategis. Itu mengenai pertanyaan umum dari kami ya Mas. Selanjutnya, sebelumnya Masnya udah tahu mengenai manajemen itu Bu? Manajemen soal apa nih? Jadi pengetahuan secara garis besar aja sih mengenai manajemen gitu. Secara umum? Iya, secara umum. Iya. Jadi manajemen ini udah diterapin belum apa di UMKM Cuci Nasa ini? Kalau diterapin ya mungkin nggak nggak seformal sekompleks kayak perusahaan-perusahaan besar ataupun UMKM sudah tertata gitu. Atau juga kita rekan-rekan bisnisnya juga yang ada di Cuci Nasa juga teman sendiri gitu, jadi ya fleksibel aja. Oh, jadi manajemen mengenai Cuci Nasa ini fleksibel ya? Iya. Nggak terlalu formal begitu, nggak terlalu benar-benar real harus begini begitu. Cuman juga ada job desk-nya masing-masing meskipun begitu dari 3 orang ini. Oh, berarti mungkin secara garis besar dari manajemen Cuci Nasa ini udah terkoordinasi ya gitu. Tapi cuman belum secara detail dan menyeluruh ke bagian-bagian kecil. Iya. Jadi kami sebenarnya ingin mengetahui lebih dalam mengenai manajemen di UMKM Cuci Nasa ini. Jadi kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu mengenai bagaimana sih cara membangun bisnis skala kecil ini di era banyak kompetitor sekarang ini. Jadi kan Cuci Nasa kan mungkin banyak ya kompetitor. Ya, bagaimana sih cara membangunnya? Yang pertama berani terjun aja. Jadi kita terjun, apalagi di bisnis yang banyak kompetitornya. Pokoknya kita itu yang pertama itu mental dan keyakinan dan juga punya strategis. Jadi kita itu harus punya jiwa-jiwa tempur gitu. Terus juga ya itu tadi harus punya strategi yang beda dari kompetitor-kompetitor yang lain. Karena ya itu, kalau kita hanya tempur aja turun, nggak punya strategi, ya kalah kita sama yang udah terjun tempo-tempo dulu, lama-lama dulu. Dan dengan strategi yang lebih mapan. Nah ya betul.
Ini dari rekan. Saya ingin bertanya ya Mas. Kembali lagi di banyaknya kompetitor, apa keunggulan bisnis dari laundry sepatu cucian Aza ini dibandingkan kompetitor-kompetitor lain? Kalau keunggulannya sendiri mungkin yang pertama itu harganya yang cukup terjangkau ya, terutama untuk mahasiswa. Mungkin bisa dibandingin lah, berani kita buat bandingin untuk harganya kepada kompetitor lain. Kita itu ngambil di bawah rata-rata, jadi cocoklah buat mahasiswa karena harga pasar ya, karena kita targetnya itu emang target utamanya emang mahasiswa. Terus juga yang kedua itu untuk jam bukanya. Untuk jam bukanya kita itu selalu ready 24 jam non-stop. Jadi kita juga bisa ngelayanin walaupun tengah malam. Terus juga kita yang ketiga itu unggulannya kita bisa antar jemput, pick up and delivery. Jadi itu pun juga kalau wilayah kampus sendiri ya itu gratis ongkir kalau wilayah kampus. Jadi keunggulannya itu ya awal-awal lah Mas, jadi kita berani ngasih yang murah-murah, yang gratis-gratis lah biar bisa dikenal dulu semua orang. Jadi biar orang-orang semua kenal cucian Aza, makanya kita kasih yang seperti itu. Mungkin selanjutnya Biasanya kan pastinya ada keunggulan tadi kan ya sama kelebihan, pastinya kan di sana kan ada pastinya kekurangan atau kelemahan gitu ya. Kelemahan dari cucian Aza ini sendiri itu kayak gimana menurut Mas? Kalau kekurangan itu kita hanya punya layanan cuciin dip sama fast, jadi kita cuman bisa nyuciin sepatu aja. Kalau masalah perbaikan sepatu, entah itu Angelowi yang kuning itu Mas, itu kita masih belum punya jasanya. Terus juga repaint buat sepatu-sepatu yang melupas solnya itu masih belum bisa kita, dan lain-lain lah. Kita cuman bisa nyuci aja. Terus mungkin kalau nyuci ada sepatu, tas kayak backpack, tote bag dan lain sebagainya. Itu dompet kita juga bisa. Cuman kalau masalah perbaikan itu kita masih belum. Kan kalau kompetitor lain kan cukup detail ya masalah pelayanannya, entah itu perbaikan kayak anti-loading tadi atau repaint masalah sol atau lain sebagainya, itu kita masih belum punya. Cuman kedepannya kita akan usahain ngembangin buat adain jasa seperti itu. Mungkin aku ya Mas ya, mau nanya. Ini bagaimana pelanggan dapat memesan layanan cucian Aza ini? Untuk pemesanan kita itu buka via online, via Instagram atau WA, itu kita bisa, ataupun konsumen bisa langsung datang ke basecamp lokasi ini. Jadi bisa langsung lewat sini offline ataupun via online, via WhatsApp tadi. Terus buat apa, kayak website gitu ya, mungkin komputer lain kan sudah punya kayak website resmi cara orderannya itu. Kita itu masih via WhatsApp sama IG. sosmed Ya, sosmed. Ini Mas, saya bertanya lagi ya Mas, berapa lama nih Mas pengerjaan satu sepatu Mas rata-rata? Tergantung kan, ada price listnya ya. Jadi kalau sepatu itu ada 3, fast clean, deep clean, sama deep clean express. Jadi kalau deep clean itu kita itu nyuci sepatunya itu seluruh dari outsole, midsole, upper sama dalamnya, sama tali sepatunya juga kita cuciin. Tapi kalau fast clean itu cuma luarnya aja, nggak sampai ke dalam. Jadi kalau fast clean itu estimasi pengerjaannya 1 sampai 2 hari, tergantung kotoran sepatunya itu sendiri. Tapi kalau deep clean itu kita estimasinya 2 sampai 3 hari. Kalau yang deep clean express itu sama kayak fast clean 1 sampai 2 hari. Mungkin saya mau tanya mengenai
sosial media tadi. Dari Cuciin Aja ini bagaimana sih memanfaatkan teknologi IG untuk pemasaran dan WhatsApp itu untuk memanfaatkan teknologinya? Nah, yaitu kalau buat pemanfaatan teknologi IG maupun WhatsApp ya kita manfaatin buat promosi. Apalagi kan saya sendiri rekan-rekan juga kan dari mahasiswa atau juga banyak kenalan lah mahasiswa. Makanya kita promosin lewat IG ataupun WhatsApp. Dari situ kita bisa mendapatkan promosi secara gratis lah lewat IG ataupun WhatsApp itu. Nah, pemanfaatan teknologinya ya kita promosi tadi. Mungkin IG-nya ini apa Mas? Kalau IG-nya itu ini ada IG-nya. Nah ya, cuciin Aza. Kalau nomornya juga ada di sini. Jadi, nah, masnya juga bisa lihat. Monggo. Nomornya sudah tertera Ya. Dan sudah mendapatkan reseknya. Ya. Plastik untuk Packingnya cukup lumayan estetik lah kata anak sekarang. Iya. Mengikuti perkembangan zaman, Pak. Nah, betul. Ya mungkin segitu aja ya pertanyaannya mengenai manajemen. Tadi udah diberikan kesempatan bertanya secara keseluruhan mengenai UMKM Cuciin Aza itu apa, dari mulai berdirinya sampai estimasi pengerjaan dan lain sebagainya ya. Mungkin kami mengucapkan terima kasih sebelumnya sudah diberikan kesempatan yang sangat sangat bermanfaat dan memberikan pengetahuan luas bagi kami yang ingin memulai UMKM maupun bisnis-bisnis kecil yang lain gitu. Jadi segitu saja wawancara dari kami, Mas. Kurang lebihnya mungkin kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah diberikan kesempatan sekali lagi. Segitu aja dari kelompok 8 Knowledge Management. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.